Salam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Federikus Rinaldi Togemetang dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan NIM 21100202050. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin menjawab beberapa pertanyaan tentang penguasaan bahasa. Sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan sedikit bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional atau bahasa resmi yang hampir seluruh warga Indonesia menggunakannya sebagai sarana komunikasi. Sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa di Indonesia benar-benar diimplementasikan? Jadi solusi yang saya berikan sebagai generasi muda dalam menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu dengan cara menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi muda di Indonesia dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Karena sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dapat kita gunakan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, dengan menanamkan semangat masyarakat dan generasi muda, akan ia mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing atau yang bisa kita sebut dengan bahasa gaul. Dan solusi terakhir saya adalah meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Salah satu contohnya ialah para guru atau dosen harus memberikan tugas praktek bahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog pada kegiatan bermain drama, serta tugas penulisan sastra seperti cerita pendek, gurindam, puisi, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya tugas tersebut dapat mengembangkan kreativitas bahasa Indonesia pada generasi muda dan juga dapat membiasakan mereka berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Pertanyaan yang kedua, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pertanyaan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Baik, saya akan menjawab. Jadi pembelaan yang saya berikan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara ialah berbicara dengan baik-baik tanpa harus merasa emosi dan menjelaskan maksud mengapa saya menanggapi lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa, sehingga lawan bicara merasa tersentuh dan menyadari kesalahannya serta berusaha untuk memperbaikinya. Lanjut, nomor 3, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadi perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Jadi, yang saya sarankan ialah para penulis harus berhati-hati dan teliti serta lebih fokus dalam menulis sebuah kalimat agar tidak menimbulkan kesalahan makna atau arti dari tulisan seperti penempatan huruf yang tidak sesuai yang menyebabkan orang yang membaca tulisan tersebut merasa bingung. Jadi, dengan adanya ketelitian dan kehati-hatian para penulis, akan terciptanya sebuah tulisan atau kalimat yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh pembaca. Lanjut, nomor 3, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima sebagai bentuk kekeliruan
tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadi perbedaan makna. Dalam bahasa Indonesia, perbedaan bentuk selalu berimplikasi pada perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Jadi, yang saya sarankan ialah para penulis harus berhati-hati dan teliti serta lebih fokus dalam menulis sebuah kalimat agar tidak menimbulkan kesalahan makna atau arti dari tulisan seperti penempatan huruf yang tidak sesuai yang menyebabkan orang yang membaca tulisan tersebut merasa bingung. Jadi, dengan adanya ketelitian dan kehati-hatian para penulis, akan terciptanya sebuah tulisan atau kalimat yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh pembaca. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah dan diksi, yaitu kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Baik, kita mulai dari kata yang salah atau kata tidak baku menjadi kata yang benar atau kata baku. Seperti advokat menjadi advokat, aktif menjadi aktif, ambulan menjadi ambulans, analisa menjadi analisis, antre menjadi antri, balan menjadi balance, balsem menjadi balsem, belum menjadi belum, esok menjadi esok besok, cabai menjadi cabai, detil menjadi detail, ekstrem menjadi ekstrem, fondasi menjadi fondasi, frase menjadi frase, goa menjadi gua, hafal menjadi hafal, dan infus menjadi infus. Kita lanjut yang kedua, penjelasan tentang kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Baik, kita mulai dari kebenaran. Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, atau bisa juga diartikan sebagai suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri. Berikut ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengarah suatu gerak ke suatu sasaran yang sesuai dengan tujuannya. Dengan kata lain, ketepatan adalah kesesuaian antara kehendak yang diinginkan dan kenyataan hasil yang diperoleh terhadap sasaran tujuan tertentu. Yang terakhir, kelaziman merupakan suatu kebiasaan yang umum. Contohnya, seperti anak-anak pergi ke sekolah dan hampir seluruh anak di dunia melakukan hal tersebut karena sekolah merupakan hal yang biasa atau umum. Pertanyaan yang terakhir, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif, kemudian ubah menjadi kalimat efektif yang disertai dengan penjelasannya. Jadi contoh kalimat tidak efektif menjadi efektif adalah sebagai berikut. Saya dan ibu saya pergi ke pasar. Salah, saya dan ibu pergi ke pasar. Benar. Jadi masalah penggunaan kata yang memiliki makna yang sama, hal ini dapat menyebabkan penyimpangan terhadap kehematan kata. Yang kedua, Pulau Komodo yang terletak di Labuan Bajo. Salah, Pulau Komodo terletak di Labuan Bajo. Benar. Jadi kesalahan pada kalimat tersebut sehingga harus diubah ialah terletak pada kata yang, karena dapat menyebabkan ketidakjelasan bahwasannya Pulau Komodo ada di beberapa tempat atau daerah. Yang ketiga, Doni membeli 2 buah roti adiknya. Salah, Doni membeli 2 buah roti untuk adiknya. Benar. Baik, jadi kesalahan sehingga harus diubah karena kalimat yang tersusun tidak memiliki kata yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Yang keempat, agar tidak memakan waktu. Salah, agar tidak terlalu lama. Benar. Jadi kata-kata dalam sebuah kalimat harus memiliki makna yang logis sehingga penulisan dapat diterima oleh pembaca. Yang kelima atau yang terakhir, seorang siswa harus mempelajari dan berlatih. Salah, seorang siswa harus belajar dan berlatih. Benar. Karena kalimat yang memiliki imbuhan pada predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lain. Baik, itu saja jawaban dari saya.
Jika ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.